Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kudus dan kekal, kami mau mendengar lagi firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan pesan-Mu untuk kami di hari ini lagi. Tuntun kami, perbaiki kami, kuduskan kami dengan firman-Mu. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Diserahkan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom semuanya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di Matius pasal 8. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Mari kita berdiri Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita baca ayat-ayatnya dengan cara berbalas-balasan. Lalu naiklah Yesus dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini dengar firman Tuhan tentang mengatasi badai kehidupan, saudaraku, ya. Mengatasi badai. Nah, di sini ayat ini ditulis oleh Matius, seorang murid dari Yesus, saudara, dan dia tulis pada waktu Yesus baru mulai pelayanan, ya. Sehingga kalau kita temukan di bacaan ini, di ayat yang ke-27 khususnya, orang-orang ini atau murid-muridnya heran, orang siapakah dia ini, saudara? Mengapa? Karena baru mulai start. Ya, kelahiran Yesus mereka belum kenal baik-baik, saudara. Ini belum melihat dia di Gunung Tabor di pasal 17 Injil Matius. Mereka belum lihat. Ya, mereka hanya melihat Yesus sebagai sosok yang sederhana, sosok yang sama dengan manusia biasa, saudaraku. Karena dia sudah mengosongkan dirinya sebagai seorang hamba. Sehingga keilahian, kekuasaannya diselubungi oleh fisik yang kelihatan. Nah, begitu. Sehingga waktu terjadi dia menghentikan badai, orang heran, orang siapakah dia ini, saudaraku? Nah, dari bacaan ini kita akan pelajari, beberapa poin kita akan pelajari bersama saudara, bahwa banyak mujizat yang terjadi, saudaraku, ya, di fase 8 ini khususnya, yaitu setelah dia mengajar panjang Yesus ini di pasal 5, 6, 7 di Injil Matius, saudara. Maka masuk di fase 8 ini fase kesembuhan dan mujizat yang dia kerjakan, saudara. Ada orang kusta ditahirkan, ya, ada orang sakit pendarahan disembuhkan, ada orang gila dibebaskan, saudara. Bahkan dia memberitakan syarat-syarat iring Tuhan. Nah, ini dari pengantar pendahuluan seperti ini, saudaraku. Nah, dari hal-hal ini, saudara, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas semua alam di mana manusia itu ada. Di darat, di kuburan, saudara, di Gerasa itu. Ya, bahkan di laut, saudara, Tuhan berkuasa di laut, di darat, dimanapun tempat. Walaupun waktu Tuhan bersama murid-murid ini, di setiap tempat yang Tuhan kunjungi, saudara, semua ada pekerjaan setan di sana. Orang-orang yang menjadi hancur-hancuran, orang kusta ada, saudara, orang sakit ada, dan segala macam, bahkan orang yang sakit disebut sebagai orang kerasukan, saudara, ada di situ. Dan murid-murid diizinkan untuk melihat karya Tuhan di laut. Walaupun kalau kita lihat di sini bukan laut bebas, saudara, cuman danau, ya, cuman danau yang sekitar mereka di daerah, ya, Kapernaum dan sekitarnya, saudaraku. Tapi mengapa Tuhan tunjukkan hal ini? Ini perlu kita pelajari, kita renungkan bersama. Ya,
Satu kunci cuma satu, di mana tempat Tuhan tetap berkuasa. Amin. Mau orang di mana? Mau naik pesawat terbang, Tuhan ada di situ. Ya, mau di kapal laut, Tuhan ada, saudara. Ya, mau di lembah kekelaman, Dia ada di sana. Begitu. Bahkan Daud berkata begini, aku mau lari menjauhkan roh Tuhan, mau lari ke seberang laut, Tuhan ada di situ. Ke dunia orang mati, Tuhan ada di situ. Mau ke segala tempat, Dia ada dan Dia sanggup mengatasi segala perkara. Amin. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita mengerti. Apa pengertian-pengertian? Yaitu pengertian perahu dulu, saudara. Nah, perahu ini berlayar, itu gambarannya apa? Gambaran tentang tujuan hidup umat manusia. Ya, kita berlayar dalam suatu perjalanan iman, perjalanan waktu. Ya, mungkin kuliah, pekerjaan, mengiring Tuhan, saudara. Kita melewati berbagai macam hal. Itu gambaran perahu, saudaraku. Ya, sebuah perahu tidak akan tenggelam kalau hanya melewati badai dan arus, saudara, enggak akan. Ini semua orang laut ini. Itu tidak. Ya, biasa bolak-balik Sangir umpamanya. Ya, Sangir Manado atau Siau Manado itu melewati badai, arus yang kencang. Perahu kapal yang kita tumpangi tidak akan tenggelam, paling oleng, saudara. Enggak akan tenggelam. Tenggelam jika air masuk dalam perahu itu, saudaraku. Ini. Nah, perahu ini gambaran tentang hidup kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, saudaraku. Ya, kita melewati berbagai macam hal, tidak akan bisa menghancurkan hidup kita. Walaupun ada kata-kata jahat, ada kata-kata negatif, saudara, walaupun di luar sekitar kita, anggap angin lalu, tidak akan orang hancur, saudara. Amin. Amin enggak? Jadi gelombang badai ini menggambarkan tentang bagaimana kita terima sesuatu dari luar. Nah ini. Jadi kalau kita pelajari di sini, ya contoh saja, kita baca Mazmur 1 ayat 1. Daud punya moto kehidupan. Itu gambaran di perahu yang berlayar ini, saudara. Mazmur 1 ayat 1, kita lihat di sini. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Inilah gelombang. Gelombang lisan, kata-kata. Gelombang literasi, kata orang ilmiah akademik. Gelombang nasihat yang jahat, pengaruh buruk, saudara. Dengar, orang yang menang karena kelicikan tidak akan bertahan lama. Tidak akan. Tidak akan, saudara. Dalam dunia apa saja. Ya, kalau dia licik, itu adalah karakter setan. Setan itu licik. Bukan cerdas, saudara. Cerdas beda dengan licik, saudaraku. Jadi kita lihat sini Daud punya kehidupan. Dia ini seorang pria yang secara fisik, secara mentalitas sangat pemberani, saudaraku. Tapi dia tahu bagaimana mempertahankan keberanian dengan cara menjaga tutur kata orang lain. Tidak boleh masuk. Apalagi hanya orang fasik. Enggak. Jalan orang berdosa dia nggak mau, saudaraku. Apalagi kumpulan komunitas pencemooh, dia nggak mau hadir di situ. Nggak mau. Kenapa? Karena dia akan jadi seorang pencemooh. Saudara tahu, kita melihat kekurangan orang lain, kita jangan jadi pencemooh. Kita harus memiliki sifat seperti Yesus, jatuh belas kasihan untuk menolong. Amin. Kita tidak akan mendoakan saudara kita yang lemah kalau enggak ada belas kasihan. Kita akan berkata, tau rasa ngana, hancur, binasa. Dengar, orang bukan penentu nasib orang. Yang menentukan itu Tuhan yang menentukan. Tugas kita menghadapi masa sulit adalah jatuh hati, jatuh belas kasihan. Itu sifat Yesus. Melihat orang lapar, dia jatuh belas kasihan, memberi makan 5.000 orang. Memberi makan 4.000 orang. Saudara, ya, melihat orang meninggal kayak Lazarus, dia masku, jatuh belas kasihan, dia ingin menolong, saudara. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Sehingga kita melihat, Tuhan Yesus berkata begini, saudara, kalau kita punya belas kasihan kepada orang lain,
Alkitab berkata bahwa kalau engkau murah hati, akan diberi kemurahan oleh Tuhan. Jangan takut. Orang murah hati tidak akan jatuh miskin. Kenapa? Pintu kemurahan terbuka untuk kita. Amin. Pintu kemurahan akan terbuka. Sepanjang sejarah umat manusia, saya belum pernah temukan orang murah hati jatuh miskin. Tidak pernah. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Contoh nyata di Alkitab, janda Sarfat memberi makan hanya tepung sedikit, minyak sedikit. Apakah dia kekurangan di masa sulit? Tidak. Ini diajar oleh Yesus dalam konteks ayat ini, saudaraku. Ya. Jadi kita lihat di sini, di perahu itu ada Yesus, saudara. Yesusnya tidur. Murid-murid mendayung, saudaraku. Ini pelajaran tentang apa, saudara, tentang hal ini? Saya renungkan berapa hari di tenda kisah renungkan. Kenapa hal ini seperti ini? Yesus tidur. Ombak besar dan air masuk di perahu. Apa gambaran ini? Karena firman Tuhan itu ada letter lek. Kita bisa paham secara letter lek. Ada yang jadi kiasan, saudara. Suatu perumpamaan, gambaran kehidupan. Nah, kebanyakan gambaran ini adalah gambaran kehidupan kita, saudara. Maka tadi saya beri contoh tadi, perahu tidak akan tenggelam kalau hanya melewati arus dan badai. Saya pernah berlayar melewati namanya Laut Masalembo di Makassar sana, ke sana antar Surabaya, makanya Laut Masalembo. Itu kapal Tampomas tenggelam di situ. Ombak paling besar di situ. Karena itu segitiga bermula, pertemuan arus dari timur, dari utara, dari barat ketemu di situ. Jadi arusnya kencang, tinggi besar ombak, saudara. Itu kapal besar kerinjahan, dia bisa telan, saudara, ombak itu. Dia bisa naik, saudara. Tapi kapal nggak tenggelam, saudara. Nggak tenggelam, dia oleng, orang muntah kiri kanan. Tapi nggak tenggelam itu kapal. Kenapa? Air nggak masuk, saudara. Air nggak masuk. Ini gambaran tentang kehidupan umat manusia. Bahwa kita tidak akan tenggelam dalam dosa walaupun ada pencobaan di sekitar kita. Amin. Yesus dicobai. Kenapa enggak jatuh? Karena dia tidak termakan dengan kata-kata setan. Dia berkata, yes, amin, setuju. Enggak. Dia tolak kata-kata jahat. Maka Daud tadi berkata bagaimana? Jangan ikuti nasihat orang fasik, saudara. Ini gambarannya. Ayat 2 di Mazmur 1. Tetapi kesukaannya Torah Tuhan. Nah ini orang yang hebat menghadapi masa-masa sulit, dikritik, disakiti, saudara, dihianati, saudara. Apa? Robah kesukaanmu. Suka apa? Suka firman. Suka apa? Suka bersuka cita. Amin. Betul tidak? Iya toh? Bersuka cita, enjoy aja. Enggak akan kiamat bumi ini kalau orang ngatain kita. Betul tidak? Terus taruh kira nanti bisa depresi, asam lambung bisa kumat, saudara. Kenapa? Karena air, kata-kata jahat. Paulus berkata Efesus pasal 6, gunakan perisai iman agar engkau memadamkan panah berapi dari si jahat. Itu kata jahat menembus iman, keyakinan kita. Nah ini, orang yang hebat itu adalah bukan siapa-siapa, yang percaya penuh perkataan Tuhan. Dia nggak peduli apapun yang dia hadapi, hanya Tuhan yang betul. Makanya Paulus punya moto dalam 1 Korintus 4 ayat 34. Entah aku dihakimi oleh apapun, yang benar hanya Tuhan. Ini kekuatan kehidupan, saudara. Nah, kita lihat selanjutnya. Di tengah badai ini, saudara, apa artinya badai dunia, saudara? Itu kekuasaan setan. Dalam Wahyu 12 ayat 12, kita lihat ya firman Tuhan. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena sambung iblislah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dengar, laut menggambarkan dunia, menggambarkan kekuasaan setan menghancurkan. Celakalah kamu hai laut, hai bumi, orang yang diam di dalamnya.
Artinya orang-orang duniawi dia akan mendapat cilaka. Kenapa? Setan turun. Itu gambaran perahu tadi. Air masuk, saudara. Murid-murid ketakutan. Tetapi apa solusi yang mereka lakukan untuk keluar dari kesukiran ombak yang besar ini? Saya lihat ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah rasa takut dulu. Amin. Takut di sini normal, saudara. Orang kalau ada masalah nggak takut, itu nggak bisa temukan solusinya. Anggap enteng. Ya, saudara. Orang kalau sok kuat, sok jago, sok berani, anggap enteng dalam kesulitan. Dia tidak akan menemukan kesulitan. Maksudnya menemukan jalan keluar, saudara. Amin. Murid-murid takut. Yosafat juga takut, saudara. Dalam 2 Tawarikh 20. Itu menunjukkan bagaimana saya tidak punya kekuatan mengatasi. Amin. Ini takut yang baik di sini, saudara. Kalau mereka nggak takut, nekat-nekat biar Yesus tidur, jo. Orang ini saya berani, itu orang kok nalayan profesional, biasa lewat dari sini, masa takut? Orang tidak akan bisa menemukan solusi, saudara. Halo? Nah, orang yang nggak takut itu orang ini orang sombong, saudara. Mengandalkan kekuatan sendiri, pengalaman sendiri menghadapi goncangan-goncangan hidup. Jadi takut sih normal, saudara. Dalam takut inilah mereka membangunkan Yesus, saudara. Bila amin. Yesus gambarannya apa? Saya temukan ada 2 hal yang menonjol. Yesus itulah logos, firman. Dan yang kedua, Yesus itu urapan, dia Mesias. Urapan dan logos. Amin. Karena gelar Yesus adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, otoritas, punya kekuatan, kemampuan, dia berkuasa. Yesus itu logos, firman jadi manusia, saudara. Dan Kristus artinya yang diurapi Tuhan. Artinya begini, di dalam perahu kehidupan kita, ada Tuhan di dalam dirimu, ada firman dalam dirimu, dan ada urapan dalam dirimu. Jangan biarkan tidur, bangunkan. Amin. Salah kalau orang ada masalah, orang kepahitan, marah. Mari takut Tuhan dan bangunkan harta dalam diri kita. Namanya otoritas. Amin. Namanya firman logos. Karena firman itu memberi hikmat kepada kita. Memberi pengetahuan, memberi kebijaksanaan dalam hidup kita, saudara. Dan bangkitkan urapan Tuhan. Dalam dirimu ada urapan. Kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Tunjukkan di layar. Dalam diri kita ada urapan. Tetap ada urapan, gak hilang. Baca. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia, dalam pengurapan itu. Ini saudara. Dalam diri kita ada pengurapan. Mengapa kita perlu dibaptis Roh Kudus? Mengapa kita bahasa roh? Tujuannya apa? Agar dia mengajar kita di masa sulit. Dia menolong kita di masa sulit, saudara. Kenapa? Pertolongan manusia terbatas. Daud berkata, dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Siapa beserta dia? Ada 2 benda yang Daud sebutkan. Tongkat dan gada. Apa tongkat? Otoritas kerajaan. Gada, kekuatan untuk menghancurkan. Ini urapan menyertai kita. Amin. Ini saudara, kekuatan. Makanya tindakan murid-murid datang membangun Yesus, saudara, dalam ketakutan ini. Kenapa? Karena urapan belum. Nah ini saudara. Tindakan datang membangun Yesus, saudara. Itu yang pengertian yang pertama, pengurapan. Yang kedua, logos. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, Alkitab terjemahan
Mulai 2023 dorang tambah ganti kalimat pada mulanya. Ya, saudara. Saya mau cari Alkitab ini mungkin di mana ada ada. Bapak Ibu bisa cari. Saya cari di aplikasi belum aplikasi saudara. Tapi terjemahan baru cetakan Lembaga Alkitab Indonesia terbitan tahun 2023 itu paling bagus, mendekati asli. Saudara. Nah ini. Perlu saudara cari saudara. Kenapa? Karena Alkitab bukan berubah. Dia ada perubahan dengan kemajuan bahasa Indonesia disempurnakan. Itu maksudnya. Jangan kita salah mengerti. Oh Alkitab berubah. Enggak berubah. Agar kita mendapat pengertian saudara. Tuhan itu Logos, Yesus Logos. Yang menjadi manusia. Saudara tahu. Pada waktu kalau kita bandingkan begini. Daniel keluar dari kesukaran besar dalam Daniel pasal 9, saya temukan begitu. Dia mulai membaca janji Tuhan lewat Nabi Yeremia di pasal 9. Dia menemukan, oh Nabi bernubuat, 70 tahun kamu akan dibebaskan. Diselidiki firman itu. Dan dia imani, dia yakini, dia mengerti, dia yakini sekali. Dan dia ambil tindakan untuk berdoa puasa agar firman itu hidup dalam dirinya. Dengar, firman tidak akan hidup dalam diri kita kalau masih ada namanya keraguan. Halo? Kekhawatiran dan kesangsian. Tahu sanksi? Enggak betul, masa iya firman begitu. Itu karena terhempun namanya kedagingan hawa nafsu bekerja, saudara. Mesti orang kasmati akan. Cara mana sederhana? Puasa aja. Bikin lome tubuh sebentar, amin. Supaya roh jahat yang seringkali memakai daging kita untuk tidak percaya firman Tuhan, muncul firman Tuhan. Daniel berpuasa 21 hari. Ya, dalam puasa Daniel. Maka firman berkuasa, dia tumbuh dalam dirinya, saudara. Ini maksudnya, membangunkan Yesus. Dalam diriku ada hikmat firman. Ada kuasa firman. Kenapa aku nggak percaya firman itu? Halo? Betul tidak? Tuhan mengajar satu hal di Matius 17. Murid-murid tanya, kenapa kami tidak bisa usir setan itu? Jawaban Tuhan sederhana. Karena kamu kurang percaya. Ini roh kurang percaya ini yang membunuh firman Tuhan. Maka Tuhan ngomong di Matius 13 begini. Ada benih yang jatuh di batu-batu. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada batu rumput duri. Semuanya mati benih itu. Hanya satu yang tumbuh, hati yang baik. Itu benih firman akan tumbuh. Ini gambarannya apa saudara? Bahwa kita diizinkan menghadapi kesukaran apapun saudara. Alkitab kita sudah sangat baik dan lengkap untuk menjawabnya. Biarkan kita diizinkan untuk berhenti beraktivitas sebentar. Hanya merenungkan firman. Cari tahu firman, jawabannya akan ada jawaban yang pasti. Orang olok, mana bisa Tuhan mau tolong. Saudara baca dalam kitab Mazmur, kita sering nyanyi lagu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindukan engkau. Situasi apa Daud ngomong seperti itu? Orang tanya, di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu? Di mana keajaibanmu? Itu saudara. Apa Daud lakukan? Dia merindukan Tuhan lebih dari sungai, seperti rusa merindukan sungai di waktu pagi hari. Dia haus, dia lapar, dia bangkitkan Tuhan dalam dirinya, saudara. Agar apa? Dia sanggup membuktikan, Tuhanku ada, Tuhanku berkuasa. Hari ini, bahkan selama-lamanya, dia tetap berkuasa. Itu maksudnya, saudara. Ini hal yang luar biasa yang kita pelajari, saudara. Itu firman Tuhan. Dalam diri kita, ada pengurapan yang mengajar kita, saudara. Amin. Jadi gereja Tuhan, pelayanan kita di sini juga, saudara. Ada masalah, biar aja. Lu stres. Bila perlu komitmen kembali doa puasa panjang. Halo? Barang seminggu, barang 3 hari. Pasti berlalu. Amin. Badai pasti berlalu, saudara. Kalau Tuhan hadir, otoritasnya apa susahnya Tuhan itu? Halo? Sulit kalau orang nggak bisa atasi hawa nafsu kita, saudara. Orang anggap biasa-biasa.
Lalu menikmati, kayak Yudas Iskariot menikmati kata-kata jahat dari para imam. Jual gurumu, ini 30 keping perak. Kamu kan untung bisa beli tanah. Dan tahu beli tanah apa? Tanah kuburan Hakaldama. Di perjamuan angkat tumit, saudara. Apa itu angkat tumit? Pengkhianatan kepada gurunya. Kenapa? Karena dia menikmati. Bukan ujung-ujung Yudas jual Yesus, enggak, saudara. Dia ditawarkan sudah beberapa waktu lalu. Dan Tuhan memperingat sampai 3 kali. Di antara kalian akan ada yang menjual aku. Kenapa Yudas bisa menjual? Karena dia membiarkan kata-kata jahat menembusi sampai jiwa dan perasaannya. Hati-hati Bapak, Ibu, adik-adik semua. Kata jahat menembusi kita. Kita bisa tinggalkan Tuhan loh, saudara. Jangan orang Hawa dong. Di Taman Eden. Setan cuma ngomong begini, tidak mati. Setan putar, kamu kalau makan buah jadi Tuhan. Aduh, Hawa lupa, Tuhan bilang begini, kamu diciptakan serupa segambar. Usah makan buah, sudah jadi Tuhan, serupa segambar. Dia membiarkan hatinya dihinggapi kata-kata jahat, kata-kata dusta, saudara. Dan orang yang dihinggapi kata dusta dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7, 8, 9, 10 berkata begini, Tuhan akan biarkan mereka untuk dibinasakan. Mereka akan menikmati mujizat palsu dan akan dibinasakan. Ini saudara. Jadi kita lihat gambaran perahu ini, wah hebat. Saya lihat, luar biasa rahasia ini saudara. Pertanyaannya, bagaimana kalau terus termakan dengan kata-kata jahat? Ombak semua sudah. Kita lihat di ayat ini saudara. Tuhan ngomong begini. Di ayat yang ke 26. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Baca sambung. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh, saudara. Mengapa, saudara? Tuhan berdoa kayak marah, menghardik, saudara. Orang yang sudah termakan isu miring, isu jahat, dia mesti tengking dihardik. Kenapa? Karena Alkitab berkata kebodohan melekat pada pikiran dan hati orang muda. Dihardik, tengking, saudara. Tengking apanya? Angin, danau, itu gambaran pekerjaan setan. Biang keroknya setan. Ya, saudara. Kalau setan diusir, pikiran kita gampang berubah, saudara. Kenapa? Karena dia masuk ke sini, firman Tuhan berkata, dia butakan, saudara, pikiran kita. 2 Korintus 4, ayat 2 dan 3. Dia sebutakan pikiran manusia, saudara, agar mereka percaya dusta, percaya kejahatan, hidup dalam kejahatan. Maka Tuhan bertindak dengan cara bagaimana waktu dia bangun. Artinya begini, pada waktu kita kan ngomong tentang Tuhan sudah wujudnya roh, bukan fisik lagi. Kalau fisik gampang, Tuhan kayak Bapak Peter begini tinggal datang. Tolong dong, pak, selesai. Nggak tunggu, orang doa puasa dulu, saudara. Sekarang Tuhan sudah 2000 tahun yang lalu sudah naik ke surga, saudara. Tuhan sendiri di bumi ini. Seperti orang kembali ke seperti zamannya Abraham, zamannya Musa, zamannya Elia. Tuhan cuma wujudnya 2, firman dan roh, saudara. Kita mesti lakukan, bangunkan dia. Artinya begini, ada masalah. Alkitab berkata begini, Sabat bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Apa artinya? Manusia mesti berhenti bekerja secara fisik dulu dan cari Tuhan. Itu maksudnya, sudah. Amin. Tuhan terus bekerja dari zaman ke zaman. Jadi Tuhan memberi perintah Sabat pada manusia. Hai manusia, engkau bekerja 1 hari untukku, agar aku beri kekuatan mengajar engkau tentang jalan-jalanku.
mengatasi masalahmu, menyembuhkan sakit penyakitmu, mengangkat bebanmu. Engkau mesti bersama aku. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan, dan Tuhan mau bersekutu dengan kita. Yohanes 1 ayat 14, saudara. Firman jadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara tahu kenapa orang jadi teroris, saudara? Karena cuci otaknya, saudara. Cuci otaknya. Dan cara bagaimana? Kalau kau mati, bidadari tunggu. 7 bidadari tunggu di atas. Kawin di atas gratis, nggak bayar catatan sipil. Gratis. 7 bidadari atas. Apalagi? Oh, dorang itu menghina ajaran Tuhan. Dorang boleh yang betul masuk surga. Dorang neraka semua. Cuci otak, saudara. Kata-kata jahat masuk. Dan dia menjadi yakin, dipercaya. Dia ambil keputusan, saya mau jadi pembunuh seorang terorisme. Ini otak ini, saudara. Baik kalau masa hal yang baik, jahat kalau dia masa hal yang jahat. Maka Yesus berkata begini, yang keluar dari mulut orang itu menajiskan, yang masuk tidak menajiskan. Karena dalam hati pikiran manusia ada timbul pikiran jahat, kenajisan, percabulan di dalam hati. Ini sudah. Jadi kalau kita pelajari seperti ini, kita ngerti. Oh ya, tugas kita memasuki bulan kemerdekaan ini. Orang mesti merdeka. Amin. Ayo bilang merdeka 1, 3. Aduh. Soekarno tersinggung. Amin. Coba ulang 1, 3. Yesus berkata, mengapa kamu takut? Nah gitu. Takutmu apa? Takut kepada masalah itu jerat, saudara. Amin. Takut pada manusia jerat. Takut akan Tuhan. Amin. Dan dalam dirimu ada urapan. Bukan cuma urapan biasa-biasa. Baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Apa kata Tuhan tentang urapan itu? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Ayo tunjukkan di layar. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab, baca sambung, roh yang ada dalam diri kamu, sambung terus, lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Amin. Halo, amin. Mengapa orang diurapi Tuhan? Urapan lebih besar, saudara. Halo, lebih besar. Banyak pendeta Allah tak manifestasi kuasa Tuhan, nggak usah dengar. Darahnya pendeta teori, saudara. Amin. Ya, pendeta kamus. Tapi coba pendeta diurapi Tuhan. Ya, jadi Tuhan ajarkan orang begini. Dalam hidup kita melakukan 2 hal yang dominan, belajar dan berdoa. Jangan cuma berdoa nggak belajar. On juga, saudara. Amin. Betul tidak? Semua ide dibilang ilham Tuhan, belum tentu. Belum tentu, saudara. Kenapa? Mesti belajar. Iya, kenapa mereka bangunan Yesus? Itu gambarannya apa? Belajar dan berdoa. Bilang amin. Ya, dalam diri kita ada urapan. Itu butuh belajar dan berdoa. Orang cuma belajar tanpa doa, urapan gak ada fungsi apa-apa. Dia akan jadi Farisi, bahkan jadi pengkritik, saudara, bahkan menghujat Tuhan. Saya nonton sebuah video, seorang hamba Tuhan Afrika dipakai Tuhan luar biasa, dan kesembuhan ilahi. Lalu dia sakit, kena stroke. Dia doa, nggak sembuh dan mati. Sebelum dia mati dalam doanya, dia berkata, Tuhan nggak adil. Saya tinggalkan engkau. Saudara, Tuhan langsung cabut nyawanya. Saudara lihat, saudara. Orang yang berdoa tanpa belajar itu berbahaya. Orang yang belajar tanpa berdoa berbahaya. Amin, saya ulangi. Orang yang berdoa tanpa belajar itu berbahaya. Orang yang belajar tanpa berdoa itu berbahaya. Dua-dua mesti imbang. Ibaratnya pesawat terbang, 2 sayap. Bilang, berdoa dan belajar. Ayo. Amin. Amin, saudara. Halo, amin. Betul tidak? Begitu. Orang ilmu banyak, dengar, ilmu banyak tanpa berdoa.
ilmu itu akan membinasakan kita. Karena Alkitab berkata, pengetahuan membangun kesombongan. Tetapi kalau kita tahu dan kita berdoa, pengetahuan itu akan jadi berkat bagi banyak orang dan juga untuk diri kita. Lah, amin. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Daniel belajar nubuat Nabi Yeremia dan dia doa sehingga dia mampu. Waktu dia doa, setan datang menyerang saudara. Dia enggak takut saudara. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan dia sanggup atasi. Ini saudaraku. Jadi pelajaran firman Tuhan di hari ini untuk jemaat sekalian saudara. Belajar itu enggak butuh saudara kuliah sampai tinggi-tinggi sampai mentok PhD saudara. Enggak perlu. Dalam tanganmu ada firman Tuhan, ada Alkitab. Halo? Halo, amin? Semua ada Alkitab? Ada. Kalau enggak ada kita mau pesan. Tapi zaman sekarang enggak ada Alkitab itu memang keterlaluan. Nah, bangunkan Yesus, baca firman Tuhan. Daud ngomong, kalau engkau suka merenungkan firman Tuhan, apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sampai situ nyanda. Dia ngomong persekutuan, ngomong muji menyembah. Aku bangunkan fajar. Aku mau nyembah Tuhan. Dialah penyelamatku. Ini saudara. Sehingga hidupnya menjadi terkenal sampai hari ini. Ya, nama besar Daud turun ke Yesus. Orang Israel kenal, Yesus anak Daud, kasihani aku. Kenapa? Karena dia merenungkan firman. Dia memuji menyembah Tuhan. Mau kalah apa lagi saudara? Halo. Mau ombak besar apapun akan lewati. Ombak datang bukan sebagai masalah. Hanya sebagai alat untuk kita selancar. Main-main. Amin. Halo. Daripada ombak, aduh mati. Enak. Selancar. Saudara lihat bule-bule dan orang turis. Di pantai ombak besar. Papan sapangan. Saya dulu di kampung begitu pakai perahu sedang. Tunggu ombak. Wah, belum lihat zaman ketinting saudara. Dia laju sampai darat. Ombak sudah. Apalagi musim selatan kayak sekarang saudara. Ombak tinggi-tinggi, perahu. Dia sampai darat. Artinya apa saudara tahu? Masalah membuat kita dipromosi oleh Tuhan. Bahwa engkau cakap mengatasi segalanya. Dalam dirimu ada firman. Jangan tergantikan emosi. Tergantikan kepahitan apalagi kemarahan. Dalam diri kita ada kebenaran yang mengajar kita. Amin. Kenapa kamu takut? Kasih tahu, jangan takut. Dalam dirimu ada Yesus, ada Roh Kudus. Mereka membangunkan Yesus, saudara, dan terjadi dalam diri kita, saudara. Waktu firman dan urapan bekerja, maka kita menggunakan otoritas nama Yesus, saudara. Otoritas di Alkitab itu ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah wewenang. Status. Yohanes 1 ayat 12. Percaya diberi otoritas jadi anak Allah. Itu status kita saudara. Otoritas yang kedua itu kemampuan. Untuk menyelesaikan. Kisah 1 ayat 8. Engkau akan menerima kuasa kalau Kudus turun atas kamu, pakai kata namanya dinamis atau dinamo. Kemampuan. Engkau akan punya kemampuan mengatasi masalah. Status kita anak Allah. Kalau kita anak Tuhan, dengar. Enggak sembarangan setan binasakan kita. Apalagi mau kalahkan. Makanya pelajaran ini mengajar kita, saudara. Dalam diri kita ada kuasa, ada firman, ada nama Yesus, gunakan untuk mengatasi masalah. Betul tidak? Iya, tinggal nyembah Tuhan. Ngomong firman Tuhan keluar di mulut dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan. Dalam setan diusir. Setan diusir yang gampang sekali. Betul tidak? Yang jadi masalah kata orang super sibuk kayak Marta dan nggak punya waktu merenungkan firman. Nyembah apa lagi? Iya toh. Padahal Tuhan sudah kasih cara yang sangat praktis. Menyembah dalam roh dan kebenaran.
Iya toh, nggak perlu di tempat manapun, di auto pun boleh, di pasar boleh, dapur boleh. Ya, di tempat tidur boleh bertidur sambil bahasa roh pun nggak apa-apa. Siapa bilang tidur sambil doa itu dosa? Enggak ada ayatnya. Justru orang tidur ketemu Tuhan. Halo? Coba semua tidur baring-baring. Haleluya. Oh, roh. Kenapa? Belum ambil lagi. Enggak apa-apa, enggak dosa. Kenapa? Damai sejahtera melampaui segala akal turun kepadamu. Anakku tidur. Tentram. Bangun segar sehat. Iya toh? Daripada enggak tidur. Bangun, tensi darah. Ya, darah. Ya, kurang darah kan. Oh, Tuhan. Mana sangebion dah. Minum sangebion kelah. Darah paling banyak. Turun lagi. Aduh. Ini manusia di zaman akhir sudah. Kenapa? Jiwa kita ditembus kata-kata jahat sudah. Kamu jelek, kamu begini, kamu begitu. Bagi saya ngomong begitu biar dia. Nganapi mul tanggung jawab suatu saat Pak Tuhan. Iya tuh. Memang manusia pasti punya kehilafan, kekurangan. Makanya kita bersyukur punya Tuhan memberi darahnya kepada kita. Ya tuh, datang kepada Tuhan ibadah kan doanya damai dulu Tuhan. Bersihkan. Kami berdamai. Baru mau uji Tuhan. Kalau enggak falas. Itu pujian. Suara merdu apapun. Sebagus kayak artis siapapun saudara. Kalau hati enggak dibersihkan darah Tuhan. Tidak berkenan suara itu kepada Tuhan. Iya tuh. Orang suara fals enggak apa-apa. Dibersihkan darah Tuhan. Disuruh nangis. Tuhan bersemayam di hati orang itu. Karena Alkitab berkata, Tuhan bersemayam di tempat yang tinggi dan kudus. Dia bersemayam di hati orang remuk dan redam. Halo? Iya toh? Tatkala nama Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan datang. Apa susahnya berdiri berkata, hai badai berhenti dalam nama Yesus. Diam. Tunduk sudah. Apapun. Sehingga saudara lihat, coba lihat sebelah menyebelah. Gode toh? Gode. Amin. Gak usah takut. Ya, jangan diintimidasi. Sedikit-sedikit ke dokter. Oh, darah kau naik. Aduh, darah naik lagi. Gimana mau turun dia? Ya, saudara. Orang bukan sakit bukan karena penyakit, saudara. Karena intimidasi. Aduh, darah naik sekali ini dia. Saudara. Bersyukur saja Pak Tuhan. Amin. Ya toh, istri sebagai polisi kesehatan. Bila amin. Pengawal kesehatan. Darah naik, jangan goreng pisang kasih bapak lagi. Ya toh, kukus bolu jo kasih. Amin. Ya toh, cari sambiki bikin bolu, kau kasih makan. Sudah sehat ulang itu ya toh. Begitu. Makanya istri itu punya peran yang sangat luar biasa. Amin. Jadi bapak tolong dengar istri kalau suruh makan sayur, makan jo. Amin. Ya, si ijo tiap hari makan sayur. Jangan, makan jo biar sehat. Betul tidak? Iya toh? Makan jo itu. Kau bagaimana? Jadi baku jaga toh orang, betul tidak? Minimal masing-masing dokter diri sendiri. Kenapa? Tubuh ini mahal, darah Tuhan beli. Dan Tuhan mau pakai lama, saudara. Amin. Ya, Tuhan mau pakai lama. Kita beritakan Injil, saudara, usia 40, 50, 60 tetap eksis, betul tidak? Ya, tetap sehat walafiat. Ya, matahari turun, supi, matahari naik, masuk angin, bikin sibuk orang. Iya toh. Kenapa? Orang nggak ngerti, saudara, nggak ngertinya apa? Hal-hal jahat masuk di pikiran, hidup sembrono, nggak ada aturan. Kita ini makhluk yang hebat, mulia, bila amin. Kita mulia di pemandangan Tuhan, mulia di mata siapapun, saudara. Jaga diri kita. Walaupun tidak secantik, tidak fasung orang lain, tapi minimal kita itu unik, amin. Kalau Tuhan ciptakan kita semua seragam semua, saudara. Rambut lurus, putih semua, hidung semua, susah mau panggil. Saya panggil kita? Enggak, saudara. Beda-beda, makhluk indah, betul tidak? Coba lihat sama, saudara. Indah toh? Beda-beda. Ada yang rambutnya kayak super mie, ada yang rambutnya kayak mie goreng, macam-macam, saudara. Ada yang rambut kayak Milu, enggak apa-apa. Indah, saudara, betul tidak? Indah, saudara.
Iya toh, indah. Kasih tahu, engkau indah di mata Tuhan. Ya, coba semua satu jenis, enggak indah saudara, enggak indah. Ya, coba tahu nyanyi lagu Pelangi, tahu? Pelangi saudara, indah sekali. Nah gitu. Ini saudara, jadi kita belajar sini, kesimpulannya begini saudara. Ya, kesimpulannya begini. Kesimpulan pertama, kita ini milik Tuhan. Bilang amin. Anak Tuhan, punya otoritas, eksosia namanya. Ya. Lalu yang kedua, dalam diri kita ada kemampuan yang Tuhan berikan. Baik firman maupun urapan Roh Kudus. Ada masalah, diam tenang, bangkitkan dua unsur ini, firman dan Roh Tuhan bekerja. Cara seperti apa? Ambil waktu doa pujian penyembahan. Satu rumah atau sendiri boleh. Kalau terbiasa sendiri, sendiri aja. Satu rumah doa, muji menyembah. Ada kemampuan, usir setan, kuasa jahat mengintimidasi kami. Kuasa kemiskinan, kemelaratan. Sudah dengar khotbah minggu kemarin, Ferry Patlas toh? Utangnya miliaran, saudara. Orang utang 10-20 juta, aduh pusing naik darah, saudara, mau pikir akam. Betul tidak? Ini miliaran, tamang. Tapi kenapa dia lewati, saudara? Dia kunci, saudara, saya lihat orang ini rendah hati, sahabat hamba Tuhan. Ini Pak Ferry kemarin. Ada masalah, dia selalu mau SMS, WA, telepon kepada kita. Ada masalah. Dia telepon, ayo orang berdoa. Ada mujizat, dia nikmati. Begitu. Begitu. Jangan orang yang musuh hamba Tuhan. Lihat hamba Tuhan, kayak pengemis, nyanda. Kita begini, bukan pengemis tamang. Kita bisa hidup dipelihara Tuhan tanpa orang lain, saudara. Kenapa? Dalam diriku ada firman, ada kuasa. Iya toh? Halo? Dia punya omset miliaran. Saudara lihat gudang sampai berapa biji di Manado itu? Omsetnya miliaran. Rendah hati sekali. Dia tahu saudara ini. Maka dia ngomong kemarin bersaksi, saudara masih ingat di khotbah itu. Gunakan otoritas, usir setan menghalangi. Begitu. Dan dimana dia tahu? Kita ajar Pak dia begitu. DP bos Surabaya yang beli dia gunting, doa patahkan kekuatannya. Hancurkan. Ya. Tuhan buka aja, begitupun firman Tuhan di hari ini. Ada masalah, jangan mengeluh. Tersungkur di kaki Tuhan, minta otoritas ilahi, urapan, dan pindahkan gunung. Itu perintah Tuhan. Abraham belum mengerti Kejadian 12. Menghadapi kelaparan, dia menipu untuk isi perut. Tuhan berkata, kamu perlu didik ulang. Makanya saudara temukan, di Kejadian fase 12 dia menipu di Mesir. Di fase 13 ada problem baru lagi. Bertengkar dengan Lut Abraham. Di fase 14 dia bangkit. Dia latih orang-orang untuk perang. Dia menang sampai dia dapat berkat perjanjian. Begitu. Terlatih ini sudah. Hidup ini lagi bernapas pasti ada masalah. Percayalah. Ada Tuhan dalam hati, yes. Ada masalah, ya. Bangunkan Tuhan. Bangunkan otoritas Tuhan. Patahkan kekuatan jahat. Berdiri di tengah badai. Paulus berkata, gunakan selengkap senjata Allah. Engkau berdiri bertahan dalam peperangan rohani. Itu begitu. Halo? Iya, apalagi zaman sekarang masuk doanya fase politik. Orang cari setan bukan sedikit dia. Menyembah dukun segala macam. Orang punya Tuhan lebih besar dari apapun. Alkitab membuktikan. Sejahat-jahatnya, secanggih-canggihnya Nimrod, Fir'aun, Nebukadnezar di Alkitab. Ini nama-nama raja jahat saudara. Tuhan tampilkan orang-orang diurapi Tuhan. Mereka bertekuk lutut saudara. Paulus menulis Filipi pasal 2 ayat 9-10. Di dalam nama Yesus segala lidah akan mengaku. Semua lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ambil otoritas ini saudara. Kita bukan orang percaya lemah yang tidak berdaya. Kita punya Yesus, punya firman, punya Roh Kudus yang ajaib. Nyatakan itu saudara.
Amin. Orang boleh hina, terserah. Ya toh. Daud pernah dielok begitu oleh Goliat. Dan ada orang besar Israel kirim anak sekolah minggu yang masih merah-merah. Apa Daud ngomong? Aku punya Tuhan. Agar dunia tahu kami punya Tuhan yang berkuasa. Ini pengajaran hari ini, saudara. Goncangan apapun, usir setan, patahkan, hentikan badai, maka damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup kita. Amin. Percaya saudara? Halo, mau praktekkan? Saya mau praktekkan saudara. Ya, saya mau praktekkan saudaraku. Tuhan kerjakan hal yang ajaib saudara. Karena dia Tuhan yang berdaulat dan kagum saudara. Ini saudara. Jadi yang pertama tadi percaya kita punya otoritas. Yang kedua ya bangkit kemampuan. Yang ketiga gunakan untuk kita atasi kesulitan hidup. Jangan cengeng, nangis-nangis. Iya toh. Dan yang keempat terakhir adalah tetap setia kepada Tuhan. Di ayat berkata, orang siapakah ini? Saudara setia. Dari murid sampai sahabat. Amin. Siapa sahabat itu? Ya, sahabat Islam janji nikah. Aku mencintaimu walaupun sehat, susah, senang, kaya, miskin. Itu sahabat. Amin. Walaupun aku jumpai engkau punya kekurangan, tetap aku mencintaimu. Itu sahabat sudah. Maka murid-murid ini sampai mereka jadi martir, tidak pernah menangkal iman. Mereka sahabat Tuhan. Begitupun orang semua. Mari orang bersahabat. Sahabat yang baik pasti berkorban untuk sahabatnya. Mari orang mau datang ke Tuhan di hari ini. Amin.